Bab 834. Saat kedua orang keluar dari toilet, Sanjaya sudah menunggu di depan pintu. Tuan muda, aku bawa kalian ke restoran barat. Baik, terima kasih kakek Sanjaya. Carlos dan Charles mengikuti Sanjaya datang ke restoran barat. Tuan besar menyuruh orang untuk mendekorasi tempat ini dengan sangat indah. Juga menyediakan permen kapas dan balon untuk Carla. Carla sangat senang memegang tongkat peri dan berputar-putar di tengah restoran. Gaun putri yang cantik menari mengikuti angin. Saat melihat adegan ini, Carlos dan Charles menghentikan langkahnya. Sorot mata kedua kakak berubah menjadi sangat lembut. Bibirnya juga tersenyum cerah. Mereka berharap Carla bisa terus riang dan ceria seperti ini. Mereka akan melindunginya dengan baik. Carlos, Charles, cepat kemari. Tuan besar melambaikan tangan pada Carlos dan Charles. Keduanya berjalan bersama. Sanjaya ingin menggendong mereka untuk duduk di kursi yang tinggi. Tapi begitu menjinjit, kedua anak duduk di atas kursi dengan mudah. Sudah besar, kata Sanjaya sambil tersenyum. Saat kesini 2 tahun yang lalu, kalian masih harus digendong. Baru bisa duduk di atas. Kami sudah 6 tahun. Kakek Sanjaya. Charles mengangkat wajah kecilnya. Berkata sambil tertawa. Sudah murid SD. Waktu berlalu dengan cepat. Carlos melihat-lihat lingkungan yang familiar. Merasa sedikit emosional. Terakhir kali datang ke sini. Itu 2 tahun yang lalu. Ya, saat itu kita masih. Tuan besar hendak bicara. Carlos menambahkan. Aku ingat saat pertama kali datang ke sini. Kita datang bersama mami dan nenek. Tuan besar tercengang seketika. Tidak tahu bagaimana merespons. Mami harus menabung sangat lama. Baru bisa membawa kita ke sini 1 kali. Carlos mengenang dengan sedih. Dia sendiri enggan menghabiskan uang. Malah menyekolahkan kita di TK terbaik. Memberikan kita kehidupan terbaik. Ya, mata Charles memerah dalam sekejap. Berkata dengan sedikit tercekat. Aku merindukan mami dan nenek. Aku juga merindukan mereka. Air mata Carla berputar-putar di dalam rongga matanya. Kening tuan besar mengerut dengan erat. Ekspresinya menjadi suram. Selama 2 tahun ini, setiap kali anak-anak mengungkit tentang mami dan nenek, dia tidak bisa berkata-kata. Dia terus mengira, anak berusia sekitar 3 tahun tidak akan mengingat masalah. Waktu bisa menghapus segalanya. Tapi pemikiran Carlos sepertinya melampaui orang biasa. Dia terus mengingat mami dan neneknya. Tidak pernah melupakannya. Bahkan senantiasa mengingatkan Charles dan Carla. Mami, nenek-nenek, Roxy memanggil sambil mengepakkan sayap. Dalam sekejap, suasana menjadi sangat sedih dan suram. Tuan besar menunduk, tidak bersuara. Sanjaya segera memperbaiki suasana. Tuan muda, Tuan putri, hari ini restoran menyediakan banyak camilan yang enak. Selesai makan, kalian bisa pergi bermain panjat tebing dan game elektronik. Ini adalah hal yang baru ditambahkan. Sangat cocok untuk anak-anak seusia kalian. Aku sangat suka. Charles segera berkata. Kak Carlos, apa kakak mau main? Boleh, aku akan main bersamamu. Carlos berkata sambil mengangkat tangan kecilnya. Sudah lapar. Makanan sudah boleh dihidangkan. Baik, aku akan segera mengaturnya. Sanjaya segera menyuruh orang untuk menghidangkan makanan. Aku mau main melukis pasir. Carla masih yang paling polos. Kalau begitu, kalian pergi memanjat tebing. Aku akan main melukis pasir di samping. Oke, Carlos memberikan sebuah permen kapas padanya. Ada banyak gadis kecil di taman bermain. Kamu bisa main dengan mereka. Ya, Carla terus mengangguk. Carla, biarkan Roxy mengikutimu. Charles berkata sambil makan buah. Kalau tidak, dia akan mengganggu kami. Oke, ketiga anak makan sambil mengobrol. Suasana menjadi santai kembali. Ekspresi tuan besar sudah menjadi lebih baik. Tapi dia tetap merasa sedikit bersalah dalam hati. Sebenarnya selama 2 tahun ini, dia terus berpikir, apakah keputusannya saat itu salah? Kalau saat itu dia tidak begitu bersikeras, mungkin cucu dan cicitnya akan lebih bahagia, sekarang hubungan mereka dengannya juga akan lebih baik. Bab 835. Kakek buyut. Makan sayap ayam. Carla mengambilkan sebuah sayap ayam untuk tuan besar. Terima kasih. Tuan besar mengelus kepala kecil Carla dengan lembut. Kakek buyut,
Cuaca semakin panas akhir-akhir ini. Kakek buyut tidak perlu terus menemani kami. Kalau lelah, istirahatlah di rumah. Biarkan Kak Kiki dan Kak Andi yang menjemput kami saja. Charles mengambilkan sepotong salad buah untuk Tuan Besar. Benar, ada begitu banyak orang yang berjaga di rumah. Kakek buyut tidak perlu melakukan segalanya sendiri. Itu terlalu lelah, kata Carlos dengan penuh pengertian. Kalau melihat kalian, kakek buyut sangat senang. Kakek buyut juga sangat gembira karena bisa lebih banyak menemani kalian. Tuan Besar mengelus kepala kecil Carlos. Baiklah, Carlos tersenyum terus makan. Cepat makan. Selesai makan kakek buyut akan menemani kalian pergi ke taman bermain. Tuan Besar tidak makan banyak. Ia hanya terus melihat anak-anak makan. Dengan sangat cepat, anak-anak sudah selesai makan malam. Sekelompok orang menemani mereka pergi ke taman bermain. Sifat Carla lincah dan ceria. Dengan sangat cepat sudah berbaur dengan beberapa anak asing. Bermain melukis pasir bersama. Carlos dan Charles mulai bersiap bermain panjat tebing. Biasanya Charles selalu berada di belakang Carlos. Hari ini dengan tidak mudah bisa menggunakan keahliannya untuk bersaing dengan Carlos. Ia terlihat sedikit bersemangat. Memakai sepatu sambil sedikit pamer pada Tuan Besar. Berkata bahwa dia sama sekali tidak takut bermain panjat tebing. Juga bisa naik ke puncak dalam waktu 10 detik. Tuan Besar tertawa keras, menepuk kepala kecilnya, berpesan padanya untuk berhati-hati. Di samping, Carlos mengenakan peralatan dengan serius, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Dengan sangat cepat, kedua anak sudah selesai mengenakan peralatan, mulai memanjat tebing. Charles seperti seekor kera cilik, memanjat dengan sangat lincah, tiba di tengah tebing dengan sangat cepat. Dia merasa menang dengan cara seperti ini tidak menyenangkan, maka berhenti untuk menunggu Carlos, bahkan sengaja memprovokasi. Kak Carlos, jangan buru-buru, pelan-pelan saja, aku akan menunggumu. Carlos mendongak dan meliriknya, lalu terus memanjat ke atas. Sejak kecil, Carlos memiliki tingkat kecerdasan intelektual dan emosional yang melampaui orang normal, tapi kekuatan fisiknya tidak sebaik Charles. Meski hanya panjat tebing yang begitu sederhana, tapi itu sedikit sulit baginya. Alasan mengapa hari ini dia bisa berinisiatif untuk bersaing dengan Charles dalam panjat tebing, hanyalah untuk melatih diri sendiri. Yang lebih penting adalah, pintu dan jendela di villa sisi utara terkunci. Dia sudah pernah mengamatinya. Kalau ingin menerobos masuk, maka harus memanjat sampai ke atap dulu, lalu masuk melalui jendela kayu di loteng. Carlos, pelan-pelan, jangan buru-buru. Tuan Besar mendongak. Saat melihat Carlos memanjat dengan begitu kesusahan, dia merasa sedikit cemas. Sejak kecil hingga besar, kekuatan fisik Carlos tidak begitu baik, apalagi melakukan olahraga yang berbahaya. Sekarang baru memanjat sekitar 6-7 meter. Kedua kaki Carlos sudah sedikit gemetar. Meski dia berusaha memanjat dengan gigih, tapi ada beberapa kali kakinya terpeleset, hampir terjatuh. Kalian cepat pergi berjaga. Jangan sampai terjadi apa-apa pada anak-anak. Sanjayan berteriak. Baiklah, dua pengawal berjaga di bawah, melihat Carlos dengan waspada. Aku tidak selemah itu. Carlos bergumam dengan tidak senang, mendongak dan melihat Charles, menggertakkan gigi, terus memanjat ke atas. Tuan Besar melihatnya sampai telapak tangannya berkeringat. Khawatir Carlos akan terjatuh, tanpa sadar menjalankan kursi rodanya ke depan. Saat ini, Carlos menginjak sebuah batu biru. Kakinya tergelincir langsung terjatuh. Dia terkejut dan berteriak keras, "Ah Carlos!" Tuan Besar terkejut, memajukan tubuh ke depan tanpa sadar, mengulurkan tangan untuk menangkap Carlos. Tapi dia sendiri malah terjatuh dari kursi roda, lalu terjatuh dari tangga. Tuan Besar, Sanjaya bergegas. Kakek buyut Charles tercengang dan berteriak. Carlos membuka mata, menemukan dirinya tergantung di udara dengan tali pengaman. Saat melihat ke bawah, kakek buyut sudah terjatuh ke lantai, sudah tidak sadarkan diri. Dia tertegun seketika, hatinya seolah-olah robek. Bab 836. Tuan Besar, Sanjaya memapah Tuan Besar sambil berteriak panik. Cepat panggil ambulans. Pengawal segera menelepon dan menghubungi rumah sakit. Di saat yang sama,
Staf menurunkan dan melepaskan Charles dan Carlos. Saat melihat Tuan Besar pingsan, Charles ketakutan sampai pucat. Kakek buyut, cepat bangun. Jangan menakutiku. Kakek buyut, saat mendengar suara, Carla segera berlari menghampiri. Ketika melihat Tuan Besar seperti ini, dia menangis. Kenapa bisa begini? Ada apa dengan kakek buyut? Carlos berdiri di samping, melihat Tuan Besar dengan tercengang. Ia tidak bisa berkata-kata. Benaknya memikirkan kejadian tadi. Hatinya merasa sangat bersalah. Saat dia terjatuh, kakek buyut bergegas maju tanpa sadar, mengulurkan kedua tangan untuk menangkapnya. Tapi mereka lupa, dia mengenakan tali pengaman. Sedangkan kakek buyut sudah sangat tua, juga sudah sangat lemah. Demi menyelamatkannya, kakek buyut jadi terjatuh. Dengan sangat cepat, Lily bergegas datang dengan membawa orang dari rumah sakit, lalu membawa Tuan Besar ke ambulans. Sanjaya mengikuti. Ia sangat panik sampai kedua tangannya gemetar. Daniel tidak di rumah. Kalau benar-benar terjadi masalah pada Tuan Besar, dia sungguh tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Lily mengutus orang untuk mengawal ketiga anak ke rumah sakit bersama-sama. Di saat yang sama, dia juga berpesan pada Kiki untuk menutup informasi. Tidak boleh membiarkan siapapun tahu tentang Tuan Besar yang terjatuh. Begitu hal ini tersebar, akibatnya tidak bisa dibayangkan. Pada saat yang sama, setelah diinterogasi dan disiksa dalam waktu yang cukup lama, akhirnya Danny tidak tahan lagi. Berkata, sebenarnya, yang aku tahu juga tidak banyak. Yang aku tahu, Tracy Smith pernah bersama Daniel. Untuk yang lainnya aku sungguh tidak tahu. Apa yang kamu katakan? Tracy terkejut. Naomi dan Paula tercengang. Tentu saja mereka tahu Tracy Smith yang dikatakan oleh Danny adalah nona mereka. Keluarga Moore dan keluarga Wallens adalah musuh bebuyutan. Sejak lama, Tracy kembali ke kota Bunaken adalah untuk menghadapi Daniel. Tapi orang di hadapannya malah membayangkan dia dan Daniel pernah bersama. Ini tidak mungkin. Tracy menggelengkan kepala. Tidak berani percaya. Mana mungkin. Untuk hal lainnya, aku benar-benar tidak tahu. Danny sudah tumbang ke lantai karena siksaan. Berbicara dengan sangat kesusahan. Aku hanya mencari sesuap nasi. Sama sekali tidak dekat dengan tokoh-tokoh besar seperti kalian. Yang aku tahu sangatlah terbatas. Tidak ada gunanya meski kalian membunuhku. Selesai bicara, Danny pingsan. Nona Tracy, apa mau membangunkannya? Melanjutkan penyiksaan? Tanya Naomi. Tidak perlu. Tracy menunduk. Ekspresinya serius. Dia teringat pada perasaan rumit yang kuat saat pertama kali bertemu dengan Daniel. Setiap kali bertemu dengannya, dia selalu memiliki dorongan untuk membunuhnya, tapi tidak bisa bertindak. Selain itu, saat melihatnya bersama dengan wanita lain, dia merasa kesal dan marah. Ada perasaan sedih di dalam hatinya. Semua perasaan ini tidak akan muncul tanpa alasan. Mungkin Danny mengatakan yang sebenarnya. Kalau begitu, apalagi yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Naomi dengan hati-hati. Mungkin kita selidiki ketiga anak itu. Mungkinkah mereka adalah? Paula belum selesai bicara saat melihat tatapan Tracy yang dingin sedikit takut. Sebenarnya, sangat mudah kalau mau membuktikannya, kata Naomi dengan pelan. Cari anak-anak itu, ambil sedikit darah, lakukan tes DNA, maka bisa tahu. Tracy tidak bicara, hanya menunduk, menyipitkan mata dengan dingin. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dia pikirkan. Setelah cukup lama, akhirnya dia buka mulut, cari informasi tentang ketiga anak itu. Aku mau tahu semua hal tentang mereka. Baiklah. Naomi segera melaksanakannya. Ada lagi. Tracy mendongak dan memberi instruksi. Selidiki keberadaan Daniel. Baik. Bab 837. Kalau sudah tua, tidak boleh terjatuh. Begitu terjatuh, mudah terjadi masalah besar. 2 tahun lalu, karena terpeleset di toilet, Tuan Besar terbaring di rumah sakit selama lebih dari 2 bulan. Sejak itu, dia tidak bisa terlepas dari kursi rodanya. Dan hari ini, dia terjatuh dari kursi roda, segera dibawa ke rumah sakit. Sudah lebih dari 6 jam, masih belum keluar dari ruang perawatan intensif. Sanjaya sangat cemas dan panik. Setelah berpikir berulang kali,
Dia pun menelepon, hendak memberitahukan hal ini pada Daniel. Saat ini, Daniel baru tiba di Rise Mountain tempat tabib Hansen berada. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, dia ditolak dan tidak dibiarkan masuk oleh tabib Hansen. Tabib Hansen dan murid-muridnya sangat percaya bahwa dulu keluarga Wollens mengusir Tracy, membiarkan anak-anak tinggal, tapi mencelakai Tracy dan Bibi Juni. Tidak peduli bagaimanapun Daniel menjelaskan, mereka tetap tidak mau percaya. Daniel ingin menggunakan ketulusan untuk meyakinkan mereka, bersiap untuk bersujud sampai mati. Tapi, tiba-tiba Sanjaya menelepon dan memberitahukan masalah Tuan Besar yang terjatuh. Daniel sangat terkejut, segera menyuruh Rian menyiapkan pesawat segera kembali ke kota Bunaken. Mereka baru saja pergi. Salah satu murid membuka pintu, hendak memintanya masuk. Tapi saat melihat bayangan mobil menjauh, dia hanya bisa menghela napas panjang. Aku sudah bilang, orang bermarga Wollens itu adalah orang jahat, kata Amanda dengan kesal. Dulu dia menikah dengan Kak Tracy, hanyalah ingin mendapatkan kepercayaan dari ketiga anak itu. Pernikahan berlangsung setengah jalan. Keluarga Wollens mengusir Kak Tracy dan Bibi Juni. Kemudian, terdengar kabar tentang Kak Tracy dan Bibi Juni meninggal dengan tragis di Thailand. Tapi tadi dia bilang, Kak Tracy tidak mati. Dia masih hidup. Dixon sedikit ragu-ragu. Aku merasa sorot matanya sangat tulus. Tidak seperti sedang berbohong. Orang-orang ini sangat pandai berpura-pura. Dulu dia juga berpura-pura tulus. Barulah bisa membohongi Kak Tracy dan ketiga anak itu. Amanda sangat marah ketika teringat kembali masalah dulu. Kalau dia orang baik, kenapa memaksa Kak Tracy pergi? Aku juga tidak mengerti. Dixon sangat bingung. Tapi, berhubung dia sudah memaksa Kak Tracy sampai mati, kenapa sekarang datang mencari kita lagi? Mungkin ada orang di keluarga mereka yang sakit, ingin minta bantuan guru untuk mengobatinya. Amanda menebak, masih belum jelas. Tapi, mereka sudah tahu tempat ini. Kalau dia sungguh punya maksud buruk, bukankah kita akan berada dalam bahaya? Sebaiknya segera pindah. Sungguh menyebalkan. Membuat kita harus pindah lagi. Oh ya, coba kamu tanya Windy. Mungkin dia tahu yang sebenarnya. Windy tiba-tiba kehilangan kontak beberapa hari yang lalu. Tidak tahu apakah terjadi masalah padanya. Tadi aku meneleponnya. Tetap tidak bisa terhubung. Mungkin ada hubungannya dengan keluarga Wollens. Kalau begitu, kita harus segera pindah. Terlalu berbahaya. Di rumah sakit, Tuan Besar masih berada di ruang perawatan intensif. Ketiga anak sedang menunggu dengan cemas di ruang tunggu. Carla menangis sampai matanya bengkak. Charles juga sangat khawatir. Pergi menanyakan kondisi kakek buyut terus-menerus pada Kiki. Hanya Carlos yang sangat tenang. Duduk di pojok dengan menundukkan kepala. Tidak mengatakan apa-apa. Tuan muda, Tuan putri, sekarang sudah sangat malam. Aku akan mengantar kalian pulang dulu untuk istirahat. Lily menghampiri, membujuk mereka dengan pelan. Tidak mau, kakek buyut belum bangun. Aku tidak mau pulang. Carla menangis dan menggeleng. Aku mau tunggu sampai kakek buyut melewati masa kritis. Kata Carlos dengan suara tercekat. Dokter Lily, apa akan terjadi sesuatu pada kakek buyut? Dia sangat ingin bilang tidak akan terjadi apa-apa, tapi malah tidak bisa membohongi mereka. Meski hanya terjatuh dari kursi roda, tapi terjatuh pada usia ini, itu sungguh sangat berbahaya. Apalagi kepalanya yang mendarat dulu di bawah. Kakek buyut akan baik-baik saja. Tiba-tiba Carlos berkata dengan tenang. Masih ada banyak hal yang belum dia selesaikan. Dia pasti akan sadar. Itu salahmu. Amarah Charles yang sudah lama ditahan akhirnya meledak. Hanya tidak menginjak dengan benar. Untuk apa kakak berteriak? Kakak menakuti kakek buyut. Ia jadi terjatuh. Bab 838. Carla terkejut. Ini pertama kalinya Charles marah-marah pada Carlos. Aku tahu. Kakak membenci kakek buyut karena masalah mami. Kakak selalu menyalahkan dan mempersulitnya. Sekarang dia terjatuh. Kakak senangkan. Charles mengepalkan tinju. Berteriak dengan emosional. Ya, akulah yang sudah menakuti kakek buyut. Akulah yang membuatnya terjatuh. Carlos mendongak. Melihat Charles dengan tenang. Kalau dia mati, aku akan membayarnya dengan nyawaku.
Saat mendengar ucapan ini, Charles tercengang seketika, membelalakan mata, tidak berani bicara lagi. Carlos, Lily terkejut, segera membujuk. Jangan berkata seperti itu. Ini adalah kecelakaan. Tidak bisa menyalahkanmu. Tapi, tiba-tiba Carlos menyela Lily. Melihat Charles dengan tenang dan tegas. Mengenai masalah Mami. Apa tidak seharusnya membencinya? Aku. Charles ketakutan. Tidak tahu bagaimana menjawab. Sudahlah. Kamu tidak mengerti apa-apa. Carlos tersenyum pahit. Dia bisa mengerti kenapa Charles bisa punya pemikiran dan suasana hati seperti itu. Biar bagaimanapun, kakek buyut benar-benar sangat baik pada mereka. Selain itu, saat Mami dipaksa pergi, hanya dia sendiri yang melihatnya. Charles dan Carla tidak tahu apa-apa. Selain itu, setelah kejadian tersebut, kakek buyut dan papi menyepakati hal yang sama. Bilang bahwa mengantar Mami pergi berobat. Mami sakit parah dan tidak bisa diobati. Jadi Mami meninggal. Mereka percaya, hanya Carlos yang tahu. Kebenarannya bukan seperti itu. Kak Carlos, apa maksud ucapanmu? Samar-samar Charles merasa ada yang tidak beres. Bertanya dengan tidak tenang. Apa kakak merahasiakan sesuatu dariku? Tidak ada apa-apa. Carlos sangat dingin. Kamu teruslah menjadi seorang anak yang polos. Selesai bicara, dia berdiri dan berjalan keluar. Charles mengejar. Bertanya dengan emosional. Aku tidak mengerti. Setiap kali ada masalah, kenapa kakak selalu menyembunyikannya dari aku dan Carla? Carla seorang anak perempuan. Butuh perlindungan. Itu bisa dimengerti. Tapi aku juga seorang laki-laki. Aku juga ingin menanggungnya bersamamu. Kakak tidak memberitahuku. Juga bilang aku tidak mengerti apa-apa. Saat bicara, Charles sangat sedih dan mulai menangis. Carlos sedikit terkejut, menoleh dan melihat Charles. Tiba-tiba dia merasa, Charles yang kelihatan polos dan naif sebenarnya juga sudah dewasa. Aku tahu, aku tidak sepintar kakak, juga tidak sehebat kakak. Charles menyeka air matanya, berkata dengan tercekat, tapi aku juga bagian dari keluarga. Masalah mencari Mami, aku juga punya tanggung jawab. Dia adalah Mami kita bertiga, bukan mamimu seorang. Diam, Carlos menutupi mulut Charles dengan tangan kecilnya. Berkata dengan pelan sambil mengerutkan kening. Ini rahasia, tidak boleh diketahui oleh orang lain. Mata besar Charles yang jernih dipenuhi dengan air mata, mengangguk dengan panik. Jangan asal bicara lagi, Carlos memperingatkan dengan tegas, lalu melepaskan tangannya. Maaf, tadi aku terlalu panik. Charles menunduk dan minta maaf. Tapi, kakek buyut sangat baik pada kita. Aku tetap berharap dia bisa sembuh. Kelak kakak jangan marah padanya lagi ya. Aku tahu. Carlos mengangguk, mengalihkan pandangan. Saat melihat Carla sedang berdiri di depan pintu dan melihat mereka dengan mata berkaca-kaca, dia langsung memarahi Charles. Coba lihat, kamu membuat Carla ketakutan sampai menangis. Juga Roxy. Roxy meringkuk dalam pelukan Carla gemetar. Tubuh kecilnya yang hijau seperti sebuah bola kecil. Carla Roxy. Maaf. Charles menghampiri. Mengulurkan lengan kecilnya untuk memeluk Carla. Kakak sudah mengagetkanmu. Carla langsung menangis. Carlos segera menghampiri dan memeluk mereka berdua. Jangan menangis lagi. Jangan takut. Ada kakak. Tidak akan terjadi apa-apa. Ketiga kakak beradik berpelukan. Kedua kakak menghibur adik. Ada air mata di rongga mata Charles. Tapi dia berusaha menahan diri untuk tidak menangis. Terdapat ketegasan dan keberanian di sorot mata Carlos. Bahu yang kecil melindungi kedua adik, seperti sebuah pohon besar. Di sudut koridor, Tracy diam-diam melihat adegan ini. Jantungnya bergetar tanpa alasan. Begitu menunduk, air matanya mengalir. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.